Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, khususnya bagi yang masih mempercayai ajaran-ajaran leluhur Jawa dan masih merasa sebagai orang Jawa, maka saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Suro 1958 tahun J, atau secara Jawanya Sugeng Warsa Enggal 1958 tahun J. Mengapa leluhur Jawa dulu setiap 1 Suro selalu menceritakan bahwa 1 Suro adalah malam yang penuh misteri, malam yang penuh mistis? Ini dikarenakan agar anak cucu atau kita sebagai keturunannya tidak merusak kesakralan malam 1 Suro, karena leluhur kita dahulu memanfaatkan malam 1 Suro untuk introspeksi diri, menyepi, mengkoreksi perjalanan kehidupan selama 1 tahun, dan kemudian menetapkan apa saja yang ingin diraih untuk tahun-tahun ke depan. Jadi, tidak dirayakan seperti tahun-tahun baru dari luar Nusantara yang selalu merayakan tahun baru dengan acara-acara yang meriah, justru akan melupakan esensi dari malam 1 Suro itu sendiri atau malam tahun baru itu sendiri. Jadi sedulur, monggo semuanya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa menurut keinginan kita masing-masing, untuk mengharapkan kebaikan yang dilimpahkan oleh alam semesta selama setahun ke depan. Dan tentunya kita koreksi kesalahan-kesalahan kita di masa yang kemarin untuk tidak diulangi kembali. Nah, di sini kebiasaan leluhur kita dulu menyalakan dupa atau menyan dan kembang. Itu sebetulnya bukan mistis dulu, melainkan kita mempersembahkan wangi-wangian kepada alam semesta. Jadi, jangan dianggap bahwa kita memberi makan makhluk halus atau makhluk gaib. Jangan. Kita memberi wewangian kepada alam semesta, nantinya akan kembali kepada kita, akan terhirup kita juga, sehingga kita sendiri juga merasakan efeknya, menjadi penuh ketenangan, penuh kenyamanan. Jadi itu esensi bakar menyan, esensi bakar dupa, maupun bunga-bungaan.
Nah, dengan menebarkan wewangian seperti ini, kita akan lebih cepat fokus, cepat tenang, sehingga kita lebih mudah untuk mengkoreksi diri sendiri. Sekarang banyak dijadikan aromaterapi buat penyembuhan, karena memang sesungguhnya wewangian itu bisa menyembuhkan. Nah, di malam satu suro ini, atau kalau sekarang lebih tepatnya saya rekam video ini sudah masuk satu suro, saya ingin membahas tentang ajaran Jawa yang sebenarnya. Jadi, banyak sekali ajaran Jawa yang berkembang saat ini, entah melalui guru yang satu dan yang lain akan berbeda. Tapi sebenarnya ajaran Jawa itu seperti apa? Sedulur, perlu diketahui mengapa leluhur kita dulu tidak pandai untuk menulis, tetapi pandai untuk bertutur. Jadi di antara kakek nenek moyang kita itu selalu memberikan falsafah, selalu memberikan ajaran, selalu memberikan nasihat. Ya, itulah ajaran Jawa sesungguhnya. Ajaran Jawa selalu menerapkan kata-kata ora elok, ora ilok. Artinya tidak menjudge, ora apik atau ora elek, tidak baik atau tidak bagus. Artinya tidak menjudge, tidak salah atau tidak benar. Tapi leluhur kita selalu bilang ora elok. Itu untuk menekankan bahwa ini kurang pas. Jadi kalau sekarang kita selalu mendengarkan falsafah hidup orang Jawa, ya itulah sebetulnya ajaran Jawa. Untuk kaum putri yang masih remaja, untuk kaum pria yang masih remaja hingga dewasa, bahkan hingga ketua, ada falsafah sendiri-sendiri. Jadi apakah ajaran Jawa memerlukan kitab? Tidak. Karena ajaran Jawa itu adalah lifestyle. Bagaimana kita membuat kebiasaan hidup dengan mencintai raga, dengan mengolah pikiran, dengan mencintai alam semesta dan makhluk hidup sekitarnya. Itu akan membuat badan kita menjadi sehat sendiri, pikiran kita menjadi cerdas. Ingat sedulur bahwa tubuh kita ini mempunyai kekuatan yang dahsyat, tetapi cenderung dilemahkan oleh gaya hidup yang sekarang, dan cenderung dilemahkan oleh makanan, asupan, obat-obatan yang kita makan selama ini. Jadi kalau panjenengan ingin kembali ke ajaran Jawa, ya sebetulnya jagalah tubuh panjenengan semua, rawatlah dengan baik. Semua ini dijadikan lifestyle, kebiasaan hidup.
Nah, sedulur, itulah mengapa ajaran Jawa tidak memerlukan mantra, tidak memerlukan kitab. Karena ajaran Jawa adalah tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga diri kita. Demikian, sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Sugeng Warsa Enggal siji Suro 1958 taun J. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur nuwun.